Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ngopi bolo. Ya, jadi ini episode kedua dari Dibalik Kanvas Miftah Riza. Terima kasih respon positifnya kemarin pas saya coba promoin konten-konten ini. Konten ini karena kemarin baru pertama ya. Terima kasih yang udah subscribe, like, komen gitu. Terima kasih semangat baiknya pokoknya. Terima kasih dukungannya gitu ya. Mencoba konsisten judulnya begitu. Walaupun ya karena memang nggak ada skrip dan ini uncut dan nggak ada edit segala macam. Ya intinya ngobrol-ngobrol santai. Nah, kalau kemarin udah perkenalan di balik kanvas Miftah Riza yang kali ini mungkin saya mau ngebahas sedikit tentang seri terbaru saya yang judulnya Suluk ya, yang teman-teman bisa lihat di media sosial saya kayak Instagram atau Twitter gitu atau X gitu. Ada sekarang berarti udah ada 5 karya di seri Suluk. Seri Suluk ini seri yang secara visual tuh saya garap dengan gaya realis, surrealis juga ada. Karya yang terakhir tuh surrealis. YouTube nonton komat, rungai komat lah ya rapo. Ya, jadi Suluk itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Suluk itu artinya perjalanan gitu. Biasanya erat sekali dengan teman-teman yang mempelajari atau mendalami ilmu tasawuf. Kalau untuk bahasa awamnya mungkin perjalanan spiritual seseorang. Menurut saya ada 2 tipe orang dalam menjalani agama gitu ya. Orang-orang yang belajar cara menyembah dan orang-orang yang ingin mengenal siapa yang disembah. Nah, Suluk pada ilmu tasawuf sependek pengetahuan saya adalah jawaban dari yang kedua. Nah, seri Suluk ini menceritakan tentang itu, tentang perjalanan spiritual seseorang. Mungkin saya pribadi juga gitu, tentang bagaimana proses mengenali siapa yang dia sembah gitu. Jadi erat sekali simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol penghambaan gitu ya. Terutama hampir sama di yang paling terlihat di karya terbaru gitu, Tarekat Air Mata. Itu karya yang visualnya adalah sumur yang mengambang di angkasa gitu. Lalu ada beberapa simbol seperti ember, tali, sumur yang putus dan lain-lain. Itu semuanya bisa dimaknai secara tasawuf gitu ya. Maksudnya dalam pemahaman tasawuf gitu. Tentang bagaimana seseorang melihat posisi penghambaannya dan bagaimana posisi Tuhan, lalu bagaimana hidup itu sendiri gitu. Itu banyak sekali tersirat dari simbol-simbol yang ada dalam karya tersebut gitu. Terus seri ini nanti rencananya akan ada 9 karya, sekarang baru 5, jadi kurang 4 lagi. Mungkin
akan dipamerkan atau tidak, kalau pengennya sih iya, cuman masih belum tahu, masih belum ada rencana untuk pameran. Terakhir saya pameran tunggal ke-9 itu kemarin, akhir-akhir tahun kemarin. Kita juga silam, itu pameran yang cukup sentimental dan juga cukup berbeda dari pameran-pameran sebelumnya karena gaya lukisan yang ditampilkan di seri silam itu sangat berbeda dengan seri-seri sebelumnya yang pernah saya rilis dan pamerkan. Saya sendiri juga belum pernah bikin pameran tunggal yang menghadirkan karya-karya realis atau surrealis. Realis pernah, surrealis terutama di pameran tunggal saya gitu. Nah, cukup menantang dan cukup layak untuk dicoba gitu. Maksudnya menantang diri saya sendiri untuk coba kapan-kapan mau pameran surrealis gitu. Cuman masih ada beberapa hal yang dipertimbangkan, terutama dari materi karya gitu ya. Terus juga tantangannya di seri ini hampir sama dengan seri-seri yang lain, yaitu adalah penulisan dan kuratorial, terutama konsep, karena itu salah satu hal yang selain visual adalah salah satu hal yang menurut saya wajib penting dipikirkan oleh seorang perupa gitu ya. Karena lukisan bagus pun ya kalau tanpa konsep ya akhirnya cuman estetik aja gitu, akhirnya cuman bisa dilihat keindahannya tanpa makna dan lain-lain. Nah, karena seri Solo ini adalah seri yang harusnya sangat bercerita gitu, makanya tantangan lainnya selain menghadirkan objek dan visual yang menarik adalah bagaimana mengemas pikiran-pikiran dalam sebuah tulisan, lalu tulisan tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk visual. Itu yang sangat menantang. Bedanya dengan karya-karya abstrak saya yang lebih mengedepankan rasa gitu. Saya penulisan dan rasa, tapi visualnya akhirnya dibiarkan mengalir begitu aja. Di seri Solo ini menjadi menantang karena harus memilih objek yang tepat, harus memilih menentukan komposisi yang pas dan lain-lain. Itu yang cukup menantang cerita di balik kanvas untuk seri Solo. Berikutnya empat konsep karya yang tersisa di seri Solo adalah bukan pencapaian karena sudah mencapai titik tertentu, tidak. Solo secara garis besar masih membicarakan kebingungan, kehilangan, kerinduan, terus keterpautan jarak dan lain-lain, pemahaman tentang kedekatan kita dengan Sang Pencipta gitu, hubungan antara hamba dan makhluk dan penciptanya dan yang lain-lain, konsep-konsep spiritual yang masih sangat banyak tanda tanya di dalamnya gitu. Tapi ya harapannya karya-karya di Solo bisa menjadi pemantik kontemplasi teman-teman yang menikmatinya gitu. Jadi Solo memberi karya-karya yang ada di seri Solo memberi banyak sekali ruang untuk berpikir gitu. Ruang untuk berdiskusi dengan diri sendiri, ruang untuk berjalan di jalan spiritual masing-masing orang yang menikmatinya. Jadi karya-karya yang ada di Solo bukan hadir memberi jawaban, tapi menegaskan pertanyaan, kurang lebih gitu ya. Itu yang mau saya bawa gitu di seri Solo gitu. Adapun pemanisnya, di beberapa seri Solo saya berikan puisi yang juga serupa doa gitu, untuk menguatkan visual yang
dibawa oleh karya-karya tersebut. Ya kurang lebih itu yang sementara di episode 2 ini bisa saya bahas untuk dibalik kanvas Miftah Rizak untuk seri terbaru saya, judulnya Suluk. Buat teman-teman yang belum lihat, mungkin nanti bisa lihat di Instagram atau di Twitter saya gitu ya. Bisa di search aja Miftah Rizak Suluk, itu mungkin akan mudah ditemukan gitu. Ya terima kasih buat yang sudah nonton. Buat siapa tahu yang ada yang suka sama kontennya, bisa subscribe gitu ya, sebagai bentuk support. Dan terima kasih juga buat yang udah like dan komen dan mungkin nge-share video ini untuk dipelajari bersama gitu, untuk jadi bahan kritik juga untuk saya dan karya-karya saya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditulis, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa ngopi, pokoknya sehat-sehat terus, saling bantu, saling jaga. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.